Siapa bilang nggak mau? Ya kan? Siapa bilang nggak mau? Udah nggak mau nih. Makin nggak mau nih. Yang ngomong lu. Besti, masih ingat gak sama video viral ini? Pria yang lagi cekcok berdua ini tak lain adalah Riang Prasetya, seorang ketua di Kelurahan Pluit, Jakarta Utara, dengan seorang pemilik ruko di wilayahnya. Cekcok mereka ini ternyata dipicu oleh bangunan ruko yang dibangun di atas bahu jalan dan pastinya nutup saluran air, Besti. Dan gak tanggung-tanggung loh, sejumlah ruko di Jalan Pluit Karangniaga ini sudah berdiri 4 tahun lamanya. OMG! Ini orang kuat, gak apa-apa. Lu yang kuat, lu yang hebat, mau satu lu yang kuat. Iya. Lu yang kuat. Iya, terus gimana? OMG Besti, di kota Jakarta yang pembangunannya terbilang fantastis aja, ternyata tata ruangnya masih tergolong semrawut ya Besti. Caplok sana, caplok sini lahan, apalagi lahan yang terbilang fasilitas umum, itu nyatanya masih terjadi banget ya sampai saat ini. Dan biar makin valid faktanya, langsung aja kita cek fakta. Eits, sebelum cek langsung ke lapangan nih Besti, kepoin dulu deh kondisi before and after-nya area Blok Z beberapa tahun silam. Tuh, kelihatan bedanya kan Besti? Pada foto-foto before, lahan di depan ruko masih super duper lega dan tanpa adanya perubahan apapun. Beda banget ya sama foto-foto after yang lagi gencar-gencarnya bangun ini bangun itu. OMG! Kali ini kita ikut Pak RT cek langsung ke TKP nih Besti. Gak lain buat meninjau kondisi sebuah kafe yang masih melanggar tata bangunan. Nih Besti, area samping kafe penuh material bangunan. Yap, area ini sudah sempat dibongkar pondasinya akibat nutup saluran air dan makan badan jalan. Ini baru satu bangunan yang udah bikin Pak RT geram bertahun-tahun Besti. Jadi kenyataannya adalah kok bisa camat penjaringan Pemda setempat kok diem gitu loh. Saya laporkan ini dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022. Baru saya melapor ke Pemprov DKI Jakarta. Ini dia Besti, penampakan deretan ruko di Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara. Kalau di Blok Z4 Utara ada sebanyak 20 unit. Nah, kalau di Blok Z8 Selatan ada 22 unit nih Besti. Dan mayoritas ruko di sini merupakan spot kuliner ya Besti. Lokasi ini termasuk pusat kulineran. Gak heran ya kalau lokasi ini gak pernah sepi. Hari biasa aja ramai dan padat Besti. Gimana kalau hari libur ya? Gak kebayang deh ramenya. Sampai-sampai saking ramainya jadi susah parkir loh Besti. Tapi nih Besti, dari 42 ruko ini gak semuanya melanggar tata ruang dan bangunan loh. Hanya 15 unit bangunan yang tidak melanggar Besti. Selebihnya, ya menambah bangunan sampai mencaplok lahan bahu jalan dan saluran air. Bahkan, luas area yang dicaplok bisa mencapai 4-12 meter persegi. OMG! Oke Besti, sebenarnya saya saat ini sedang berada di titik atau area yang disebut dengan garis sempadan bangunan. Memang sedianya tidak boleh dibangun apapun, dan ternyata di sini pas banget nih, saya lagi berdiri di atas reruntuhan sejumlah bata blok yang memang tadinya tuh menutup saluran air di depan atau di samping kafe dari lokasi yang ada di Pluit ini. Dan memang sebenarnya tuh jaraknya lumayan banget ya. Ini ada sekitar hampir 2 meter saluran air yang ditutup, dan bahkan ini ada kotak yang juga disilangin merah, merupakan saluran air yang sudah masuk ke dalam area kafe. Sedianya ini memang tidak boleh ya Besti. Dan bahkan sebelah sini harusnya nih masih bagian dari badan jalan yang juga harusnya terbebas dari apapun itu pembangunan di sekitar sini. Next, kita ceki-ceki lagi yuk Besti ke ruko lainnya. Resto ini katanya menutup saluran air di area teras depannya. Coba kita buktikan ya Besti. Awalnya sih cuma ditutup ya pakai papan dan ditiban 3 pot tanaman. Tapi kalau dibuka, jeng-jeng, beneran ada saluran air ya Besti, yang kedalamannya berkisar 1 meter. OMG!
bahu jalan. Berdiri masuk 2 lantai sekarang. Masuk 2 lantai ini. Aduh, kok berani-beraninya menyerobot fasilitas umum ya Besti? Dengan penambahan bangunan ini, tentu restoran ini bisa bertambah lebar 3 hingga 4 meter ya Besti. OMG! Besti, sudah diberi peringatan beberapa waktu lalu, sebagian ruko atas kesadaran sendiri sudah mulai menghancurkan bangunannya. Seperti di barbershop ini nih. Ada 3 pekerja yang lagi melakukan pembongkaran pondasi. Tuh lihat, pondasi dari coran beton ini udah dibangun lebih tinggi dari permukaan jalan loh Besti. Ketinggian pondasinya bahkan bisa mencapai 30 sampai 50 cm. Dengan awalnya dulu ya seperti ini rata lah. Gitu loh. Tapi karena ngelihat di depannya dia maju ke depan, ini pun ikut-ikutan. Tapi dengan kesadaran sendiri karena dia belum terlanjur membuat bangunan, ya dibongkar. Nah ini saluran airnya Pak. Lalu ini adalah bahu jalan yang sudah dipersiapkan oleh pemilik sebelumnya untuk dibuat bangunan. Nah, seperti ini fondasinya. 6 meter nih, dari sini ke sini 6 meter. Ini adalah bahu jalan dari got ke sini. Sedangkan batas got adalah di sini. Bisa dibayangkan berapa mereka menyerobot lahan negara. Besti, awal penyerobotan fasilitas umum ini udah terjadi sejak 2019 lalu. Berawal dari adanya peralihan aset BUMD yang dijual menjadi milik perorangan. Dengan peralihan kepemilikan ini, sejumlah pemilik ruko masih melakukan perubahan. Saya lapor secara tertulis, bukannya sekedar lisan. Dan saya lapor terus-menerus. Saya melapor kenapa ditindak baru tahun 2023. Karena laporan saya sudah saya sampaikan ke Pondopo, Pemprov DKI Jakarta. Lalu kalau mereka berbalik, saya bertanya, loh kok baru sekarang ribut-ribut? Laporan saya dari tahun 2019. Eits, karena sudah bertahun-tahun melanggar nih Besti, sejumlah dampak juga dirasakan loh sama warga sekitar. Jadi macet, terus jalanan jadi sempit, pokoknya jadi berantakan deh. Karena yang lama kan jalurnya 2 arah. Karena bangunan, makan jalan, terus jalan jadi macet. Ya keluhan-keluhan warga begitu semua. Di sini agak banjir, kalau hujan gede gitu kan, jadi bikin banjir. Besti, keresahan warga ini jelas beralasan loh. Karena kabarnya, dulu jalan dan bahu jalan ini lebarnya 18-20 meter. Namun sekarang paling cuma tersisa 7 meter. OMG. Tuntas cek-cek ke lokasi ya Besti, tinggal kita tunggu aja tindak lanjut dari pemerintah kota. Karena kalau nggak segera ditertibkan nih Besti, bisa-bisa semua ruko pada nyamber ikut-ikutan. Nggak mau kan Jakarta makin semrawut? Besti, meski sudah diberi tenggat waktu untuk membongkar secara mandiri bagian bangunan ruko yang menutup pasung dan saluran air, ternyata banyak pemilik ruko di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tetap membandel. Karenanya puluhan petugas gabungan Pemkot Jakarta Utara didampingi personel TNI dan Polri pun mengambil tindakan tegas. Ruko yang menyalahi aturan dibongkar paksa. Besti, meski dilengkapi dengan peralatan konstruksi memadai, para petugas cukup kewalahan loh, karena semua bangunan ini sudah berdiri permanen. Tuh lihat, hampir semua saluran air tertutup semen tebal. Karena ada 22 ruko. Tapi yang saya turunkan hari ini sekitar 220 terdiri dari beberapa SKPD terkait, anggotanya tentunya kemudian Satpol PP untuk menyeluruhi. Buntut tindakan tegas ini, puluhan pegawai ruko balas menggeruduk rumah ketua RT setempat. Mereka menuding ketua RT sebagai biang kerok pembongkaran yang berimbas pada kesejahteraan mereka.
Memang sih, akibat proses pembongkaran bangunan ini, sebagian besar kegiatan usaha di tempat mereka bekerja pada tutup, Besti. Sehingga para pekerja yang dibayar secara harian pun tak bisa mendapat upah. Di sini kita udah ada kerjaan walaupun gaji seberapa. Tapi kalau dibongkar gimana? Kalau pemerintah terpaksa bongkar gitu loh, ya kan? Tapi ini dengan dibongkar ini abang terdampak gak bang? Ya terdampak lah, kita memang untuk kasih makan keluarga pakai apa? Tokonya tutup atau gimana bang? Ya tutup lah. Ya kita kan kerja dibayar harian. Masalah ini semakin runyam ya, Besti. Soalnya semakin lama toko tutup, para pekerja ini tentu semakin merana. Jadi wajar-wajar saja sih kalau mereka protes. Yang gak wajar adalah jika para bos toko ini menjadikan pekerja sebagai tameng untuk tetap melegalkan pelanggaran. Aduh. Penertiban tetap penertiban ya, Besti. Yang namanya pelanggaran tentu tak bisa dibiarkan. Pemerintah daerah memang dinilai melakukan pembiaran, Besti. Tak pernah ada peringatan, apalagi penertiban, sejak pencaplokan lahan dan fasilitas umum ini dimulai beberapa tahun silam. Nah, untuk mengkonfirmasi, katanya ada laporan yang pernah nggak direspon nih, Besti. Tim OMG bertandang ke Kelurahan Pluit terlebih dahulu ya. Tepatnya sekitar pukul 11 siang, tim OMG tiba nih, Besti, di kantor Kelurahan Pluit. Pengennya sih ketemu dan konfirmasi langsung ya sama Lurah Pluit. Pak Lurahnya lagi nggak ada di kantor, Besti. Bahkan katanya sudah pergi sejak pukul 9 pagi. Gak berhenti sampai di Kelurahan Pluit aja ya, Besti. Next, tim OMG mendatangi kantor Kecamatan Penjaringan untuk konfirmasi langsung sama Pak Camat. OMG, lagi-lagi nih, Besti, sosok yang ingin ditemui alias Pak Camat lagi nggak ada di lokasi. Setidaknya ada info dulu aja, ada atau tidak nih. Oh gitu. Kemana gitu? Ada info kemana? Maksudnya ada info kemana gitu Pak Camatnya? Besti, biar makin valid soal Pak Camat yang lagi nggak ada di kantor, kita tanya lagi yuk ke pegawai ASN lainnya. Selamat siang. Izin Bapak. Dari mana, Pak? Dari Trans 7, program OMG Trans 7, Bapak. Iya. Ya, Pak Soleh, maaf. Sebenarnya kita mau tanya-tanya, mau wawancara Bapak Denika, Pak Camat. Beliau ada di sini atau mungkin lagi di mana gitu? Bentar ya. Siap. Dari wali kota. Ke wali kota? Oh gitu. Kalau Pak Sekcam lagi di lapangan, malah. Aduh, kali ini tim OMG nggak berhasil buat dapat konfirmasinya, Besti. Mungkin mereka benar-benar sibuk mengurusi segala tetap bengek permasalahan di wilayahnya. Nah, Pemprov DKI Jakarta sendiri baru bereaksi setelah sebuah video pertikaian Ketua RT Kelurahan Pluit bersilang pendapat dengan salah satu pemilik ruko viral di media sosial. Dan setelah peninjauan, ada 40 lebih ruko yang berdiri di kawasan niaga ini menyerobot bahu jalan, bahkan berdiri permanen di atas saluran air. OMG!